درجه الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin qaidil ghurril muhajjalin. إمام الأولين والآخرين سيد السابقين واللاحقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam taman surganya Allah, sebagaimana kita dikumpulkan di taman surga yang berada di dunia. Semoga kita dikumpulkan di taman surga yang berada di akhirat. Amin. Allahumma. Melanjutkan pengajian kita setelah kita membahas disunnahkan bagi kita untuk bersiwak, kemudian disunnahkan untuk merapikan rambut, dalam hal ini dengan menggunakan minyak dengan makna yang luas. Artinya apa saja yang menjadi sebab rapinya rambut, minyak apa saja serah, itu sunnah. Cuman ketika kaitannya dengan minyak, ghibban ay waqtan ba'da waqtin, jarang-jarang saja. Yang dimaksud jarang itu kapan? Yang dimaksud jarang adalah ketika memang rambut itu menghendaki untuk diminyai. Apabila sudah rapi, tidak perlu minyak, ya tidak usah berminyak. Selanjutnya, sunnah berikutnya bagi manusia, wa an yaktahila, hendaklah menggunakan cila. Cila apa celak? Cila ya, cila mata. Kata orang Jawa, celak mata. Kata orang Bali, cilak mata. Tidak ada orang Bali itu celak mata, tidak ada. Cilak mata. Apa lagi? Nama lainnya apa lagi? Yang hitam itu apa namanya? Celak ya. Disunnahkan untuk bercilak mata. Witron dengan hitungan ganjil. Celak mata dengan hitungan ganjil. Ganjil itu bisa secara keseluruhan kanan kiri ganjil, atau ganjil itu ya jumlah dari keduanya ganjil. Kalau kanan kiri ganjil berarti kanan 3 kali, kiri 3 kali.
Tapi kalau kedua-duanya hitungannya ganjil berarti kanan 3 kali, kiri 2 kali. Kanan 3 kali, kiri 2 kali. Jadi ganjil. Disunahkan untuk bercilak mata ganjil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cilak mata. Nabi menggunakan cilak mata. Nabi menggunakan cilak mata. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mikhalatan. Dikatakan bahwa Nabi itu punya cilak mata. Yaktahilu minha, yang Nabi bercilak dengan cilak mata tersebut, fi kulli ainin thalathan, di setiap mata 3 kali. Berarti 3 kanan, 3 kiri. Cilak mata. Wakilah dalam keterangan lain, yaktahilu fil yumna thalathan wa fil yusra marrataini liyakuna al majmu' khamsan. Ada juga yang mengatakan 3 kanan 2 kiri sehingga jumlahnya 5. 5 juga adalah hitungan ganjil. Dan berdalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tahala ja'ala fil yumna thalathan wa fil yusra mirwadaini faja'alaha witran. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis Nabi itu bercilak mata kanan 3, mata kiri 2 sehingga jumlahnya 5. Ada juga yang mengatakan kanan 3, kiri 3. Jadi jumlahnya 6. 6 kan tidak ganjil. Nah, ya dari jumlah tidak ganjil, tapi dari kanan kirinya ganjil. Itu sunnah. Ya walaupun tidak sehari-hari ya. Walaupun tidak sehari-hari, ya sekali-kali kita menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari-hari sekali-sekali kita menggunakan cilak. Sunnah berikutnya, ya, cilak itu apa juga perempuan, ya perempuan, tapi ketika perempuan ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan untuk seorang perempuan. Ya ketika memang bercilak itu ada unsur dandannya yang nanti akan menarik perhatian orang, ya tidak boleh. Ketika ada unsur dandannya dan memang disuguhkan untuk sang suami, maka berarti boleh, itu saja. Jadi kalau perempuan berarti itu bukan terus nang lurung, dan sesuai dengan ketentuannya. Berarti pakai dijadikan make up gitu, cilaan ketika keluar sehingga tampak matanya itu lebih indah, lebih cantik. Ketika ditanya sampai keluar, oh, ini sunnah Nabi. Dah. Sunnah Nabi tetap sunnah Nabi dilaksanakan, tapi selama tidak bertentangan dengan penggunanya. Cilaknya sunnah. Nah, tapi cara penggunaannya sekiranya tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan agama. Sama dengan menggunakan wewangian. Menggunakan wewangian sunnah. Bagi siapa? Bagi laki-laki ataupun perempuan. Tapi sunnah itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan sekarang perempuan mau keluar rumah pakai minyak harum. Ya mungkin tercium oleh orang yang di sekitarnya. Anda boleh, ketika ditanya tidak boleh. Loh, pakai minyak wangi kan sunnah Nabi. Ya sunnah, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang memang diatur dalam syariat Islam. Sunnah berikutnya ya, mungkin cilak sudah paham semua. Sunnah berikutnya untuk laki-laki wa ayyakus syariba. Sunnah menggunting. Dulu ya, sunnah menggunting atau memendekkan asyariba kumis. Ya, jadi sunnah kumis ini dirapikan.
sunnah dirapikan secara umum dulu, hatta yatabayyana humratus syafati bayanan zahiran. Sekiranya merahnya bibir ini kelihatan, itu batasnya. Jadi memendekkan, maksimalnya kumis itu ini kelihatan. Gitu. Bukan terus sampai nutupi seperti Pak Raden itu. Haram tidak. Cuman sunnahnya dirapikan. Wa hadza huwal murad bi ihfa'i syawarib al-warid fil hadis. Nabi yang memerintahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan untuk merapikan kumis. Jadi Nabi ini bukan hanya urusan rukuk sujud, tapi sampai urusan bagaimana kerapian tubuh dianjurkan dan diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab karena orang Majusi ataupun zakar Rasulullah SAW al-Majusiyah, orang Majusi itu ininya panjang ini apa namanya, kumisnya ini kanan kiri depan ini bawa sampai ketutupan gitu. Gitu. Nah, kalau ngombe kopi, ngombe susu putih kan gitu. Kadang-kadang bibirnya belum sampai, kumisnya masuk. Ya, kata Nabi, fakhadifuhum. Jangan niru orang-orang itu. Bagaimana? Ya dirapikan. Bukan tidak boleh berkumis, tapi dirapikan kumisnya. Bahasa Arabnya kumis itu apa? Syarib. Bahasa Arabnya kumis syarib. Al-Quran mengatakan fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Syarib itu artinya ya, apa artinya? Arti asalnya orang yang minum itu namanya syarib. Syariba yashrabu, meminum. Orang yang minum apa namanya? Syarib. Sampai sedang minum itu bahasa Arabnya syarib, orang yang minum. Tapi kenapa kok kumis dibahasa Arabkan juga dengan syarib? Karena biasanya kumis ikut minum. Sehingga disebut dengan nama syarib. Ya sebagaimana saya katakan tadi, kalau syaribnya itu dawa, bibirnya belum sampai, kumisnya sudah sampai duluan. Menggunting, ya asalnya menggunting, merapikan kumis itu merupakan apa namanya, sesuatu yang memang yang memang dituntut untuk setiap manusia gitu. Seperti adus itu tidak usah dalil. Sampai tidak mandi, mana dalilnya mandi? Dalilnya mandi itu mambu. Itu yang khisalul fitrah, memang sesuatu yang sebuah keniscayaan bagi setiap manusia. Ya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, sebuah kewajiban keniscayaan bagi manusia, mau tidak mau harus dilaksanakan. Apa? Ya, di antaranya Nabi menyebut 5 ya. 5. 1 al-khitan, sunat. Itu sebuah keniscayaan. Jangan tanya dalilnya sunat apa? Ya sunat toh, saya bisa tanya dalilnya. Sunat. Wah, apalagi memang sunat. Sunat ini memang sesuatu yang dilaksanakan oleh para nabi dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi menyebut sebuah keniscayaan bagi manusia apa? Al-istihdad. Istihdad ini bahasa lainnya istinja, bahasa Indonesianya cewok. Cewok itu bahasa apa? Bahasa apa? Jawa apa Indonesia? Sesudah buang air hendak harus hendak
Indonesianya sekarang, Indonesianya dulu. Cebok. Cebok itu kan cebok. Apa bahasa Arabnya? Apa? Alah, di mana gunanya sekolah sampean? Cewek ya cewek itu bahasa Indonesia ya? Hah? Wis terserah sampean sudah. Pokoknya maksud saya seperti itu. Jadi yang pertama khitan. Ini sebuah keniscayaan bagi manusia, mau tidak mau. Yang kedua, nanti khitan ada keterangan tersendiri. Al-istihdad, cewek. Cewek itu memang keharusan. Tidak usah tanya dalilnya cewek. Yang ketiga, taklimul azfar, menggunting kuku. Itu wajar. Makanya kalau orang kukunya dawa itu tidak wajar, sama orang ngising tidak cewek. Sama. Ya, orang yang kukunya panjang itu tidak normal. Normalnya manusia sunat. Normalnya manusia cewek. Normalnya manusia gunting kuku. Makanya kalau ada orang tidak gunting kuku, maka tidak normal, edan. Seperti orang gila yang tidak cewek. Kuku dawa. Sekarang kadang disisai satu dawa untuk gor-gor kuping. Selamat terus sama saya. Wa natful ibik, menggunting bulu ketiak. Jangan dibiarkan gondrong, tempatnya kuman. Wa qassus syarib, ini yang kita bicarakan sekarang, menggunting kumis, merapikan kumis. Wa qad ittafaqal fuqaha ala annahu minas sunnah. Ulama semua sepakat bahwa mencukur kumis itu sunnah. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi gunting kumis itu sunnah. Lakin ikhtalafu fi dhabitil akhd min asy-syarib, hal yakunu bil ghasl am bil halaq. Ya, jadi sepakat ulama bahwa mencukur kumis itu sunnah. Hanya saja yang ulama berbeda pendapat, apa dicukur dengan artian dirapikan, apa dicukur dengan artian dikrok, dihabiskan. Apa dicukur dirapikan, ditipiskan, apa dicukur dengan dikerok, dihabiskan. Nah, itu. Bagaimana ulama berpendapat? Di antaranya dalam mazhab yang Imam Abu Hanifah yang disebut dengan mazhab Hanafi, di dalam mazhab Hanafi sendiri sama dengan kita, artinya ada yang mengatakan dirapikan, ada yang mengatakan ada yang mengatakan dicukur habis. Sekarang Syafi'i bagaimana? Ya. Dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Qala Syafi'i ghastus syarib sunnah. Merapikan kumis dengan batas maksimal kumis itu sampai di garis merahnya bibir. Lah itu dirapikan seperti itu, hukumnya sunnah. Jadi bukan dicukur habis, tapi dirapikan. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghussu aw ya'khudhu min syaribihi. Nabi itu menggunting, merapikan kumisnya. Wa kana Ibrahim Khalilur Rahman yaf'aluh. Begitu pula Nabi Ibrahim dulu juga merapikan kumisnya. Ya, merapikan kumisnya. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dirapikan, bukan dicukur habis. Bahkan sebagian ada ulama yang mengatakan bahwa mencukur habis ini hukumnya makruh. Biarkan kumis itu, biarkan pakai gatal-gatalan kan gitu. Nah, ini dirapikan gini. Kalau dihabiskan gimana? Makruh. Kalau dihabiskan makruh. Hanya saja di samping pendapat yang mengatakan seperti itu, ada pendapat pula yang mengatakan bahwa menghabiskan ini juga diperbolehkan dengan artian tidak makruh. Dengan artian tidak makruh. Terus yang enak gimana? Ya sampean pantas. Sampean pantas sendiri. Kalau sekiranya memang lebih pantas berkumis, lebih ganteng, ya
dirapikan saja. Kalau sekiranya wah tak pantas ada kumisan, ya sudah dihabiskan saja. Dihabiskan saja. Kemudian kapan waktu mencukur kumis itu? Ya. Kapan mencukur kumis? Ya disesuaikan dengan keadaan. Mungkin ada orang yang lama pertumbuhan kumisnya, ada yang sebentar panjang, kan gitu. Tergantung. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan yukrahu ya inda Syafi'iyah ta'khiru qassis syarib an waqtil hajah. Ya, kapan kata Imam Syafi'i? Terserah kapanpun saja, disesuaikan dengan keadaan. Hanya saja kalau sampai melampaui batas hukumnya makruh, gitu saja. Apa ngomong seminggu? Terserah. Sebulan sekali Ustaz? Terserah. Yang penting jangan sampai melampaui batas, artinya melampaui garis merahnya bibir. Andai kata sudah sampai dirapikan. Kalau sampai melampaui hukumnya makruh. Hanya saja beliau mengatakan wa ta'khir ila ma ba'dal arba'in asyaddu karahatan li khabari muslimin al-mutaqaddim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jangan sampai lebih dari 40 hari. Ya, sesuai kebutuhan, mau seminggu, mau setengah bulan, tapi jangan sampai lebih dari 40 hari. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Kemudian yustahabbu fi qassis syarib an yabda'a bil janibil ayman li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammuna fi kulli syai' rawahu syaikhan. Lah hanya saja ketika orang itu akan mencukur kumisnya, hendaknya dimulai dari bibir sebelah atau kumis sebelah kanan. Sebelah kanan. Apa sih kok harus kanan-kanan? Pahala. Kan enak. Sekarang apa bedanya sama nyukur dari sebelah kanan dan apa bedanya mencukur dari sebelah kiri? Kan sama saja. Kan iya? Apa bedanya? Kadang-kadang orang kan Allah kanan rumput kanan ya kiwa paran jarisun. Dan sekarang apa bedanya sampai memulai dari kanan dan apa beratnya sih? Kalau dari kanan repot kalau dari kanan kan bayar 2.000, kalau dari kiri 1.500. Mungkin dipermasalahkan. Mungkin sampai mempermasalahkan kalau memang ada perbedaan. Itu kalau dari kanan dulu Pak Ustaz, itu guntingnya bisa gebluk. Tumpul. Kalau dari kiri enggak, mungkin sampai permasalahkan. Itu kalau dari kanan itu bayarnya kanan dulu 5.000, kalau ke kiri dulu 2.500, mungkin sampai permasalahkan. Nah sekarang kanan kiri kan tidak ada masalah. Mau sampai kanan dulu yang guntingnya tidak gebluk, mau kanan dulu yang bayar tetap tidak bayar, yang bayar dia tetap bayar, tidak ada bedanya. Ketika tidak ada bedanya, lo kenapa tidak dari kanan saja? Karena itu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kok tidak dari kanan saja kalau memang itu dapat pahala? Nah, kadang-kadang orang ini sambungannya kepada sunnah sangat lemah. Jadi dikasih tahu dari kanan sunnah, hari ruwet kanan kiwa sunnah, boleh paham jare kanan kiwa ya kiwa kanan ya kanan. Itu aneh orang yang jawab seperti itu. Apa ruginya dari kanan dulu? Kan tidak ada ruginya. Apa dari kanan bayar ya tidak bayar, apa dari kanan bisa ya tidak, dia sama saja. Ketika kanan kiri sama, kenapa kok tidak kanan saja yang itu sunnah Nabi? Kenapa kok tidak kanan saja yang itu mendapat tambahan pahala? Karena Nabi itu senang memulai sesuatu dari sebelah kanan. Di sini dikatakan siji cukur gimana? Ya terserah sampean, mau di model Spanyol, mau di model terserah. Yang penting yang pantas, jangan separuh dihabiskan, separuh dia edan. Hebat. Mau dicukur sendiri apa minta tolong orang lain? Tidak usah dibahas ya, sampean bisa sendiri. Kalau sendiri petal, ya minta tolong orang lain. Tidak usah repot. Hanya saja kita ingat cerita kisah Syekh Ma'ruf
Al-Qurhi. Ya, Ma'ruf Al-Qurhi ya. Nah, ya, beliau itu mulutnya tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi ini tidak akan membiarkan waktunya walaupun satu detik terluangkan selain untuk berzikir kepada Allah. Jadi namanya mulut ini tidak pernah berhenti zikir. Kemudian suatu waktu beliau cukur, kumisnya mau dicukur, bibir tidak bisa berhenti. Sudah sekalor cangkemnya. Kata tukang cukurnya, ya Syekh, Kiai, dulu. Oh, jangan cemit-cemit. Ini mau dicukur. Lo kalau sampai tetap cemit-cemit gitu ya, saya tidak tanggung jawab kadung keneng lambe ini nanti. Nah, beliau tanya lah, ini artinya kalau kita berpikir masa sih sampai segitunya? Ya, tapi karena orang sudah tidak mau berhenti dengan zikir kepada Allah, ya seperti kemarin hal kita dengarkan bagaimana Al Habib Hadi di operasi tanpa bius. Dalam pikiran kita kan, sok segitunya kan membahayakan diri sendiri, kan menyakiti itu. Harusnya kan dibius, soalnya orang harus, itu kan mulutnya orang yang tidak bisa sampai pada alam yang beliau ada pada alam tersebut. Jadi katanya Syekh Ma'ruf, untuk apa saya suruh berhenti? Saya ini mau nyukur sampean. Loh, katanya Syekh Ma'ruf, ya kan sama-sama, sampean megawe, saya juga megawe. Sampean megawe nyukur kumis, saya megawe zikir. Tidak karo-karoan saya kalau kayak gitu jadinya. Artinya bagaimana perhatiannya kepada waktu, untuk cukur kumis saja beliau tidak mau meluangkan waktunya kecuali untuk berzikir kepada Allah. Sampai seperti itu. Sekarang ada orang perempuan kumisan dicukur, ya dicukur, Pak. Melayu orang kalau tidak dicukur ya. Kecuali nang suaminya ngomong, sampai nek brengosan tambah ayu deh, ya biarkan deh brengosan. Ya ada. Bagaimana hal kusyaribil mar'ah, mencukur kumisnya perempuan? Bagaimana taqaddama fi al-lihiyatil mar'ah anna jumhurul ulama yarawna annahu law nabatat lil mar'ati lihyatun aw syaribun aw anfaqatun fa innahu yajuzu laha halquhu bal yustahabbu. Bagaimana kalau ada orang perempuan tumbuh kumis atau tumbuh jenggot, boleh dicukur? Boleh. Ya kan ada memang perempuan itu ada kumisnya. Ya kalau tipis-tipis mungkin tambah manis, kalau gembel mah ya Melayu. Boleh untuk dicukur, bal yustahabbu, bahkan sunnah, jangan dibiarkan seperti itu. Bahkan dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa yajibu 'alaiha dzalik, wajib mencukur kumis apabila atau jenggot apabila ada wanita yang tumbuh kumis dan jenggot, wajib dicukur biar tidak aneh. Dalam mazhab Syafi'i tidak, sunnah dicukur. Makanya kalau memang suaminya senang, ya biarkan. Sira tambah ayu kadung jenggotan gitu. Ya biarkan, sudah digondrongkan sampai segini jenggotnya, tidak apa-apa. Selanjutnya, bagaimana hukumnya mencukur kumisnya mayit? Uripe tidak mau dicukur, katanya anak Pak cukuran brengos sampai koyo gedang tak milih gitu. Wes katanya bapaknya pusing, mula gaya nisun gediki. Akhirnya mati. Katanya anak bompong mati cukur. Bagaimana ya suruh min kalami Syafi'i fil akhdh min syaribil mayyit thalathatu aqwal. Dalam mazhab Syafi'i, hukum mencukur kumisnya mayit ada 3 pendapat. Ini penting. Kadang-kadang ada saja di masyarakat pertanyaan, ini gondrong Ustaz, mayitnya dicukur apa enggak? Ini kumisnya gini, dicukur apa enggak? Ini kukunya panjang-panjang, potong apa enggak?
Dalam mazhab Syafi'i ada 3. Ada yang mengatakan al-mukhtar, pendapat yang paling bagus lah, annahu yukrahu, makruh. Sudah mati ya, sudah tidak ada urusannya sama manusia. Mati dalam keadaan kumisnya gondrong ya biarkan sudah. Biar ngadep malaikat dalam keadaan kumisnya gondrong. Dengan diwaris dari gondrong kumisnya. Makruh. Wasani, pendapat kedua, la yukra wa la yustahab, tengah-tengah. Ya makruh ndak, sunnah ya juga tidak, dibiarkan yo, dicukur yo, bebas. Kalau yang tadi mengatakan makruh, jangan diodik-odik, biar hidupnya seperti itu, kubur dalam keadaan seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan ya dicukur enggak, sampai cukur ya, sampai enggak cukur ya, la yukra wa la yustahab. Pendapat yang ketiga mengatakan yustahabbu. Ya, yustahabbu, sunnah mencukur kumisnya mayit kalau memang dalam kondisi melebihi batas. Sunnah dicukur. Wa huwa qaulul Hanabilah. Pendapat ini juga pendapat dari mazhab Hambali. Mengatakan asyar dalam mazhab Syafi'i juga ada, dan juga ada dalam pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa mencukur kumisnya orang mati ketika melampaui batas itu sunnah dirapikan. Wali anna tarkahu, karena membiarkan kumisnya gondrong itu elek dalam pandangan. Kan orang dilihat mana mayatnya dibokal, kan takut untuk nang jeding katon-katonan nang brengos kan ya dilihat gitu katon-katonan nang brengos, sehingga sebagian mengatakan kalau memang melampaui batas cukur. Berdalilkan apa? Berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah. Rasulullah SAW dawu isna'u bimautakum ma tasna'una bi araisikum. Isna'u, berbuatlah bimautakum, dengan orang matimu, ma tasna'una bi araisikum, sebagaimana kamu berbuat kepada kemanten-kemanten kamu. Jadi orang mati gimana? Perbuat seperti kamu kemanten gimana sih? Orang mati kan dibersihkan. Namanya orang mati, mayit itu dimandikan bersih dengan tata cara yang baik dan benar. Bersihkan kuku-kuku, dibersihkan rambut, dibersihkan, disiwaki. Sunnahnya kan seperti itu ya. Dalam tata cara memandikan mayit, sunnahnya seperti itu. Jadi Nabi mengatakan, berbuatlah kamu untuk orang matimu sebagaimana kamu berbuat untuk pengantin-pengantin kamu. Isna'u bimautakum kama tasna'una bi araisikum. Berbuatlah untuk orang mati kamu sebagaimana kamu berbuat untuk pengantin. Pengantin kukunya dibersihkan, bersih badannya. Itu orang mati seperti itu, tapi ya dengan batasan-batasan yang tidak melanggar syariat seperti tadi. Nanti dia gue celono, dipakai sepatu, jino mati, dipakai jas. Jadi katanya kok gini? Nabi dawuh isna'u bimautakum kama yatasna'una bi araisikum. Kata Nabi, perbuatlah untuk orang mati kamu seperti kamu berbuat untuk pengantin kamu. Dijasi pakai dasi kembang. Islam tak Cina yang mati. Tapi enggak, maksudnya pada batasan-batasan tertentu. Ya, termasuk hadis ini dijadikan dalil orang yang menggunting rambutnya, menggunting kumisnya mayit ketika kumisnya mayit itu panjang melampaui batas. Kalau memang sudah rapi, ya mau apa digunting? Sudah rapi dia. Rapi dia. Sudah rapi kumisnya, mau digunting lagi? Jangan. Gundul sampai gundul. Ini ada cerita orang mati itu wasiat, kalau saya mati mulai rambut sampai sikil gundulan kabeh. Agar supaya jari malaikat magi bayi. Rasanya malaikat itu goblok seperti diri. Mau dibohongi malaikat.
Gundulan kabeh. Sehingga nanti disangka anak bayi. Bayi kok gede iki. Setelah semua ini, kebolehan nyukur kumisnya orang mati selama orang mati tersebut tidak dalam keadaan berihram. Kalau mati di Mekah dalam keadaan berihram kan nggak boleh, jatuh saja rambut satu sudah dam, kan begitu kalau orang sedang berihram. Orang berihram kan kepalanya kan tidak boleh tertutup sehingga tidak ada, walaupun setiap hari songkoan pakai serban, ketika ihram ya harus tidak pakai apa-apa. Sehingga kita lihat di Mekah itu kalau orang wafat dalam keadaan berihram, lawonnya sampai seleher saja, lawonnya sampai segini saja. Kenapa? Karena dia dalam keadaan berihram tidak boleh menutup kepala. Wafat dihadapkan kepada Allah juga dalam keadaan tidak bertutup kepala seperti kondisi dia sedang berihram. Bukan ketika di Mekah ya. Mekah kalau tidak ihram ya tidak. Mekah dan dia sedang berihram baik haji ataupun ihram umrah. Ketika tuh wukuf di Arafah kan dalam keadaan berihram. Kok wafat di Arafah ya lawonnya sampai leher saja, kepala tidak usah ditutup karena pertanda di dunia dia wafat dalam keadaan berihram. Sama dengan orang yang mati syahid, baju yang digunakan untuk mati syahid tersebut dipakaikan dan tidak usah dimandikan karena darah-darah tersebut sebagai saksi di hadapan Allah. Dafnu ma akhadha min syaribil mayyit qala wa lam yata'arrad al-jumhur li dafni hadhihi al-ajza' ma'al mayyit. Lah bagaimana andai kata kan gitu. Andai kata orang itu dicukur kumisnya orang mati itu, apa dipendem? Nah, ya. Apa dipendem cukurannya itu? Di sini dikatakan, sebagian mengatakan ya dipendem, sebagian mengatakan tidak dipendem. Di sini dikatakan walam yata'arradil jumhur li dafni hadhil ajza. Mayoritas ulama tidak berkomentar dalam hal ini. Artinya dipendem ya iya, tidak dipendem ya dibuang biasa ya iya. Sebagian ya idza akhadha asy-sya'r ja'ala ma'ahu fi akfanih. Sebagian mengatakan diikutkan ketika penguburan, diikutkan ketika penguburan. Sebagian mengatakan al-ikhtiyar indana annahu la yudfan ma'ahu illa aslalah. Ada yang mengatakan enggak usah dikubur sama mayitnya, buang biasa saja karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa harus dikubur bersama mayitnya. Terserah bebas barang-barang yang memang tidak tidak ada dalil yang jelas. Demikian lagi berkaitan dengan kumis itu dan seputar kumis, karena memang agama kita ini sangat menata kepada kerapian, sangat menata kepada kebersihan. Nabi itu kalau jalan selalu bawa apa saja? 5 ya, 5 apa saja? Nabi selalu bawa mir'ah kaca, selalu bawa ini sisir, mishmusyut, selalu membawa apa? Ada 5 yang selalu dibawa oleh Nabi. Bawa kaca, bawa sisir, bawa miswak, masawik. Ada 5 mim kayaknya. Seingat saya lupa satu-satunya di antaranya itu. Yang selalu dibawa, bawa sisir, bawa kaca. Artinya rapi gitu. Tidak grebes. Ketu putih jadi coklat. Sudah coklat, serban mambu. Kan gitu, bayang dipakai. Wahai, serban deh. Ada berjamaah dibeber dengan Arabi koncone. Waduh. Itu hati-hati kadang-kadang orang tak perhatian kan ya. Tidak perhatian.
serban sudah lama tidak dicuci. Wah hingga itu pileknya serban itu, keringetan dia serban itu, komat mau sholat ya serban itu dibeber untuk karpe nolong orang biar tidak sujud ke lantai. Ini lebih mampu dari lantai. Islam ini mengarahkan kepada kebersihan, kerapian sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dikabarkan insyaallah Rabu akan datang majelis ini akan dihadiri tamu dari Yaman, Syekh Kamal bin Abdullah Bahurmuz. Beliau akan ceramah, akan duduk di majelis ini pada malam Rabu yang akan datang. Seminggu lagi insyaallah salat maghrib berjamaah beliau sudah di sini. Syekh Kamal bin Abdullah Bahurmuz yang saat ini sedang rihlah dakwah di Indonesia, termasuk majelis kita yang akan dikunjungi insyaallah. Ceramah bahasa Arab ya gampang lah, nanti diterjemah ya, tidak diterjemahkan sama sudah bisa lah. Naam nanti mungkin diterjemah oleh Al-Habib Mahsin bin Alwi Al-Habsyi atau saya sendiri nanti semana yang ada insyaallah ya. Pada Rabu yang akan datang, malam Rabu diusahakan untuk hadir ya. Demikian, semoga manfaat barokah masuk waktu Isya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unza wa dzakar, Rabbi waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khilafna ma nahdha bil khair wa nuwabna. ربنا أصلح لنا كل شؤون أقرأ بالرضا منك الغير واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا سلما ونغفر رسولا أنت وسلام صلاة الله تسل مجتبى من العقيدة على والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب وصحبه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا